Lampor ini juga bisa dikaitkan dengan malapetaka dalam bentuk wabah penyakit. Aduh. Sampai terjadinya kejadian kematian massal yang terjadi pada suatu pemukiman warga yang dilewatinya. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, selamat datang kembali dalam channel ini. Saat ini kalian sedang menyaksikan segmen Ngobrol Bareng Abri, Adit, dan Brisena. Cakep. Nah. Cakep. Kali ini gue mau ngobrolin tentang lampor. Lampor. Lo tau gak lampor? Belum pernah. Bukan lampor pak ya? Bukan. Lampor pak. Lampor pak itu mam. Itu. Nah, lo penasaran kan? Penasaran. Lampor itu apa? Kalau kalian penasaran juga, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Oke, jadi lampor itu adalah keranda terbang. Keranda tapi bisa terbang. Keranda tapi bisa terbang. Oke. Sambil gue bacain aja ya. Ya. Jadi cerita lampor ini berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oh, di daerah Jawa, Pulau Jawa lah ya. Ya. Nah, lampor sendiri itu adalah istilah keranda terbang. Lampor ini biasanya mulai berkeliling menjelang maghrib sampai tengah malam. Oh, di kerandanya itu ada isinya atau cuma Kosong. kerandanya dong? Oh, gitu. Jadi lampornya isinya kosong, nggak ada jenazahnya ya. Jenazahnya. Nah, apesnya orang-orang yang tidak sengaja melihat lampor nanti akan hilang dan tidak bisa kembali lagi. Cuman lihat doang nih. Jadi hilang. lo nggak sengaja lihat lampor terbang, Lah. lo hilang dan nggak bisa balik. Padahal kan dia yang lewat kan. Ada yang lewat, lo nggak salah Kenapa apa-apa. gua yang hilang ya? Nah, itu dia mitosnya begitu Oh, ya. serem juga ya. Nah, lampor ini juga bisa dikaitkan dengan malapetaka dalam bentuk wabah penyakit. Aduh. Sampai terjadinya kejadian kematian massal yang terjadi pada suatu pemukiman warga yang dilewatinya. Dilewati lampor tersebut. Ya, jadi misalnya ngelewatin desa A, desa itu akan terkena wabah dan orang yang kelihatannya sialnya akan hilang dan tidak akan pernah kembali. Mitosnya begitu. Mitosnya begitu ya. Gua nggak tahu kebenarannya. Oke. Tapi kalau teman-teman ada yang pernah ada cerita lampor di kampungnya, Betul, langsung boleh aja kasih tahu ke kita. Iya. Lanjut. Kenapa keranda ini bisa terbang? Katanya ada makhluk tak kasat mata yang membawa keranda ini jadi bisa buat terbang. Seolah-olah mata orang awam itu dia terbang. Cuman kerandanya aja yang kelihatan, padahal ada makhluk yang apa nih? membawa keranda itu ya. Nah, tapi ada juga yang bilang kalau ada orang yang apes melihat keranda itu, lampor itu, kan tadi gue bilang hilang dan tidak kembali lagi. Iya. Itu bisa balik lagi, tapi dalam keadaan linglung atau gila. Oh my god. Nah, berarti gue pilihan lo mau hilang apa gila? Atau kembali dengan gila gitu kan? Nggak ada pilihan yang enak ya. Iya bener. Mendingan gak usah lihat ya. Gak usah lihat. Masalahnya dia orang apes. Iya bener ya. Kita nggak pernah tahu lampor itu mau lewatnya kapan kan? Itu nggak ada jadwalnya sebenarnya lampor. Terus. Nah, ada juga yang bilang kalau lampor ini adalah salah satu anggota pasukan gaib dari Nyi Roro Kidul. Oh, berhubungan dengan selatan lagi. Kembali ke selatan lagi, Bri. Betul. Nah, katanya keranda terbang ini diterbangkan oleh angin laut dari selatan ke Gunung Merapi atau Keraton Yogyakarta. Untuk tujuan membawa bala. Iya. Oh. Membawa bala. Nanti dia ngelewatin daerah-daerah tertentu. Nah, lampor ini biasanya datang dengan suara yang berisik dengan bunyi welwo welwo welwo. Nah, welwo. Bukan welwo itu. Bukan. Welwo ini artinya dijawil lan digowo. Dalam bahasa Indonesia Dicolek dan dibawa pergi. sama lampor itu. Sama lampor itu. Welwo itu apa bahasa Jawa? Nggak tahu ya, masa welwo. Dengar nggak? Dengar itu apa? Welwo. bukan. Lanjut. Oke. Jangan berisik ya. Ya bisa kan. Ntar kita lagi ngomongin lampor, bukan kalian. Ya, Ya, tadi welwo itu ini artinya dijawil dan digowo. Berarti dicolek dan dibawa pergi gitu. Sama lampor itu. Nah, daerah mana yang akan dilewati atau didatangi oleh lampor biasanya bukan daerah sembarangan.
Jadi ada pilihan tersendiri bagi si lampor untuk lewat daerah tersebut. Oh, biasanya daerah yang apa nih? Nah, karena biasanya di daerah itu ada urusan yang belum selesai atau ada kesalahan yang mesti ditebus. Berarti Ini. desa yang ini ya melakukan kesalahan lah. Melakukan kesalahan menurut si lampor itu Menurut ya. si lampor. Nah, dia harus menebus kesalahan tersebut. Nah, ini dikaitkan juga dengan pandemi COVID-19 kemarin. Kenapa tuh? Nah, ada daerah yang menganggap hal ini terjadi karena si lampor ini. Oh. Jadi ada yang mengkaitkan ini gara-gara lampor ini kita ada jadi kena COVID nih. Kayak gitu. Oh, gitu. Nah, tapi lampor ini juga dipercaya bisa dicegah kedatangannya. Caranya adalah dengan beramai-ramai membunyikan kentongan. Oh, tong gitu ya. Sampai suaranya berisik satu kampung. Oh, lampornya takut sama suara berisik Nah, berarti ya? biasanya ritual ini dilakukan saat angin datang biar lampor ini tidak jadi mampir ke kawasan atau daerah itu. Jadi kan tadi gue bilang ya, lampor ini datang dari selatan pakai angin tuh. Iya. Nah, dengan dibunyikan kentongan sampai berisik itu, nanti anginnya akan nggak lewat kampung itu. Oh, jadi dilewatin lah. Dilewatin. Tapi tadi penasaran soal gue potong. Karena dia bilang kan itu gara-gara lampor jadi ada pandemi COVID. Tapi apa pandemi COVID ini kan satu dunia kan? Dia, makanya kan ada desa atau orang-orang tertentu yang mengkaitkan lampor itu gara-gara lampor jadi COVID-19 nih. Berarti lampor mendunia ya? Dia Go worldwide ya, go internasional ya. Worldwide. Iya, worldwide dia. Lanjut. Nah, terus ada versi lain juga. Kenapa lampor itu bisa lewat? Itu ada suatu bentuk kemarahan dari Nyi Blorong yang kehilangan selendangnya. Oh, Nyi Blorong sama Roro Kidul bukannya beda ya? Beda nggak sih? Gue nggak tahu loh. Kayaknya beda ya. Apa Beda gue kan? salah ya? Nyi Blorong beda lah. Beda kan? Iya. Ini kehilangan selendangnya jadi ada lampor. Berarti Nyi Blorong tadi kan dibilang dia pasukan Nyi Roro Kidul. Nah, itu Satu versi yang lain. Ya. Nah, versi yang lainnya lagi ada yang bilang itu ada bentuk kemarahan Nyi Blorong karena selendangnya hilang. Oke, Gitu. jadi dia menjadi lampor atau dia mengirim lampor? Mengirim Mungkin gitu lampor kali ya? mungkin. Oh. Sebenarnya cerita lampor ini gue nggak terlalu banyak, ini cuma segitu aja sih. Tapi menurut gue cerita lampor itu bisa mistis, ngeri juga maksud gue. Betul lah, kalau gara-gara dia lewat, masa kitanya yang hilang, terus atau gara-gara dia lewat, kita jadi kena bencana. Nggak ada urusan ya. Iya. Nah, tadi gimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya adalah dengan membunyikan kentungan ya. di satu kampung itu. Apa biar butuh ritual-ritual tertentu ya untuk sumber yang gue baca nggak ada. Nggak menyebutkan nggak itu menyebutkan ya? itu. Oke, yang pasti sih dengan doa ya. Nah, doa itu pasti. Doa pasti ya. Nah, tapi lu tau nggak di Lampor itu sudah difilmkan? Oh iya, udah ada filmnya juga ya? Ada film, belum nonton ya? Belum nonton. Nah, ini film lama atau film baru nih? Sekitar tahun 2019 lah. Oh, tahun 2019. Oke, nanti bisa gue tonton di mana? Netflix ada? Netflix ada. Nggak apa-apa nyebutin ya? Gak apa-apa. Mungkin Netflix mau sponsorin kita juga nggak apa-apa banget. Gitu. Oke. Gue segitu aja ceritanya sih, Bri. Kalau mungkin lo ada tambahan tentang lampor? Nah, gue tuh keinget gara-gara lu bilang mencegahnya pakai kentungan kan. Waktu itu gue nonton Badarawuhi yang kedua apa judulnya tuh? Iya, Badarawuhi. Judulnya Badarawuhi. Kalau yang pertama kan KKN. Kan dia untuk dikasih kentungan kan? Iya, benar-benar gue inget. Setiap rumah dikasih kentungan, nanti suruh bunyiin kentungan itu. Biar ramai kan? Sampai pagi deh kalau nggak salah. Gue kalau nggak ingat. Pokoknya intinya supaya mencegah hantu-hantu yang menyerang, lelembut-lelembut yang menyerang desa itu, supaya nggak masuk ke rumahnya, jadi bunyiin kentongan. Gitu. Berarti rata-rata kalau di kampung untuk menghalau makhluk gaib pakai kentongan lah ya. Iya. Mungkin karena ini kali ya. Satu sisi juga mereka makhluk gaib ini takut juga akan keramaian atau diserang gitu kan. Makanya dengan cara dia memukul kentongan berarti kan dengan cara lain mereka bilang gua nggak takut gitu kan. Yuk pergi ngelawan gitu. Betul. Keren sih Lampor. Terus ada satu lagi nih, Bri, yang dipukul pakai kentongan, mengusir pakai kentongan. Kalau ada wewe gombel. Oh iya. Kalau misalnya anak yang pasti kan dia menculik anak kan, mau waktu para masyarakat itu mencari anak yang hilang itu dia biasanya mukul kentongan. Iya. Gitu. Terus gue juga pernah satu lagi terakhir ya. Gue pernah lihat film judulnya Primbon. Di Netflix juga ada. Nah, itu ceritanya adalah
orang hilang gitu di kampung. Nah dicarinya itu tetap pakai kentongan juga ya. Jadi emang kayak pukul kentongan rame-rame itu untuk sebagai tanda juga ya, dan sebagai tanda juga. Iya. Kalau kalian juga punya pengalaman nih tentang kentongan atau tentang lampor itu juga ya, langsung aja sharing bareng sama kita di kolom komen ya guys ya. Jangan malu-malu, langsung aja. Apalagi komen itu kan gratis, nggak bayar. Jadi manfaatkanlah kolom komen dengan sebaik-baik dan sebebas-bebasnya. Komen apa, asalkan jangan komen yang negatif. Iya, jangan salah lah ya. Terus jangan lupa kalian juga DM di Instagram kita. Ceritain nih yang ingin kalian ceritakan bareng kita. Kalau kalian punya cerita-cerita horor, cerita-cerita menarik yang bisa kita bahas, atau kalian mau ke studio kita untuk bercerita bareng kita, boleh banget. Kita welcome lah. Betul. Siap, kita tunggu. Oke, segini aja. Segitu aja cerita gua. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya dan sampai jumpa. Bye. Bye.